Panggul ini penting banget ya buat perempuan, apalagi untuk persalinan pervaginam. Jadi, panggul ini sebagai jalan lahir baby ketika proses persalinan pervaginam. Nah, gimana nih kita tahu panggul kita cukup gak dilewatin baby? Sempit gak sih panggul kita? Yuk kita bahas bersama saya Dr. Olive, spesialis obgyn. Nah, untuk moms memang panggul sempit ada yang panggul sempit absolut. Biasanya kalau pasien panggul sempit absolut, biasanya kalau memang udah dari genetiknya dia ada cacat di area panggul, atau mungkin tingginya itu kurang dari 145 cm, ada kelainan-kelainan yang lain, ada tumor atau yang lain sebagainya, terus osteomalacia, jadi di area panggulnya itu ada kelainan. Nah, itu kita namakan panggul sempit absolut. Tapi kalau untuk panggul sempit relatif itu biasanya karena cephalopelvic disproporsi. Jadi adanya ketidakproporsionalan panggul kita dengan kepala bayi dengan passenger atau bayi yang mau melewati panggul kita. Jadi kalau misal nih panggulnya itu sebenarnya cukup tapi bayinya gede banget di atas 4 kilo ya, otomatis istilahnya kayak jalan sempit mau dilewatin tronton. Jadi pastinya kan nggak bisa lewat ya. Jadi itu kita namakan panggul sempit relatif karena itu tergantung apakah bayinya ini cukup besar nggak, kira-kira bayinya ini cukup nggak melewati. Nah, itu kan banyak cara untuk mengetahuinya. Yang pertama memang kita biasanya melihat melalui USG. Jadi kita bisa melihat ini kepalanya memang udah di tengah nih, nggak yang miring atau oblik, terus berat bayinya ini cukup 2,7 3 kilo. Nah, ini kira-kira bisa masuk panggul dan nggak ada tumor yang menghalangi. Jadi nggak ada kista, nggak ada miom yang di dekat itu yang bisa menghambat persalinan. Nah, itu kita bisa bilang kalau oke, moms, ini bagus, nggak sempit. Tapi ketika memang kita mengarah kecurigaan ada cephalopelvic disproporsional setelah melakukan USG panggul, pelvimetri. Jadi, otomatis kita tetap harus mengedukasi pasien karena apabila memang sampai terjadi cephalopelvic disproporsi sampai persalinan lama, itu bisa membahayakan buat moms dan juga bayinya. Bisa terjadi robekan rahim, otomatis ketika nggak bisa keluar nih ya, tuh ini udah kenceng banget, terus habis itu si baby nggak bisa turun ke bawah, pasti ini bisa terjadi robekan rahim, jadi babynya malah bisa meninggal. Nah, lalu yang berikutnya bisa terjadi perdarahan pada otak janin. Nah, ini bahaya banget. Jadi, tapi moms, memang nggak semua orang bisa langsung tahu untuk panggulnya sempit ketika waktu masih di USG karena otomatis kepala baby ini biasanya belum turun banget. Tapi ketika bayinya kepalanya udah turun, terus habis itu power waktu kontraksinya itu sebenarnya lemah. Nah, seolah kelihatan itu nggak maju. Tapi ketika powernya moms ini udah kuat, kepalanya memang masih nggak turun. Nah, itu kita bisa bilang kalau itu partus macet dan kemungkinan karena cephalopelvic disproporsi. Jadi banyak cara untuk tahu, tapi tetap memang harus dilihat seiring perjalanan kehamilan itu udah mulai membesar. Karena kalau hamilnya masih kecil, kepala bayi masih kecil, kita nggak bisa tahu kalau itu ada cephalopelvic disproporsi. Jadi kembali lagi ya, panggul sempit ada yang absolut yang memang udah sempit dari sananya karena ada berbagai hal genetik, tapi memang ada yang karena panggul sempit relatif karena babynya itu terlalu besar dan nggak bisa lewat. Jadi selalu semangat konsultasiin ke dokter obgynnya atau ke bidannya terdekat, dan pastinya kalau emang terjadi panggul sempit langsung operasi, jangan takut ya mam, langsung segera operasi. Yang penting babynya sehat, maminya sehat, nggak ada komplikasi apa-apa. Sehat reproduksi bersama saya Dr. Olive. Bye bye, jangan lupa subscribe and share.